Di sisi Gu Yangpong yang sedang menggendong Hui So sambil menunjukkan ekspresi wajah yang tegang. Kakeknya Somun yang melihat itu pun bertanya, kenapa Gu Yangpong menunjukkan ekspresi wajah yang seperti itu? Apakah Gu Yangpong ingin membiarkan mereka pergi ke tempat Shaolin? Dan sambil merunduk, Gu Yangpong berkata, kalau mereka adalah orang-orang yang mengikutinya, dan pria itu atau yang dimaksudnya adalah Andang. Gu Yangpong berkata kalau dia adalah muridnya yang sudah mengikutinya bertahun-tahun. Dan kakeknya Somun yang mendengar itu, dia pun berkata kalau dia mengetahui hal tersebut. Dan karena itulah, kakeknya Somun hanya membuat mereka cedera. Dan kalau yang menghadapi mereka adalah Somun. Kakeknya Somun berkata kalau mereka sudah pasti mati dari tadi. Dan kalau mereka menyerah kemudian kembali. Kakeknya Somun berkata kalau di pihak mereka tidak akan ada lagi yang terluka. Di sisi Andang yang sedang bersandar di sebuah pohon, dia pun bertanya-tanya, apa yang harus mereka lakukan? Dan melihat dengan keadaan pasukannya, dia berkata kalau untuk menyerang Shaolin hanyalah mimpi belaka, atau mungkin, Andang berpendapat kalau merekalah yang akan dibantai. Tetapi, bawahannya berkata, kalau pasukan mereka tidak ada yang mati. Namun, Andang berkata, kalau seorang warrior tidak bisa bergerak karena terluka, itu sama saja dengan mati. Dan karena hal tersebut, bawahannya pun menyarankan, kalau mereka mending mundur saja. Andang yang mendengar itu pun berkata, apakah bawahannya pikir kalau musuh tidak akan menyerang kalau mereka mundur? Tetapi, bawahannya berkata, kalau mereka terus seperti itu, mereka tetap saja tidak akan bisa menyerang Shaolin. Dan karena tidak ada pilihan lain, Andang pun menyetujui usulan dari bawahannya tersebut. Kalau mereka akan mengambil keputusan untuk mundur. Dan saat Andang berkata kalau dia sangat penasaran dengan siapa yang sudah menyerang mereka, tak diduga Andang dan pasukannya pun mendengar seorang bayi yang sedang menangis. Dan di sisi kakeknya Somun, dia yang mulai panik takut diketahui karena tangisan cucunya tersebut. Dia pun mencoba menghibur Hui So agar tenang kembali. Dan karena Hui So terus-terusan menangis, kakeknya Somun pun menuduh Gu Yangpong, kalau dia sengaja membuat Hui So menangis. Karena keberadaan mereka sudah diketahui oleh Andang dan pasukannya, Andang yang marah pun menyuruh mereka untuk keluar dari semak-semak, dan tak berselang lama, kakeknya Somun dan Gu Yangpong yang sudah terkepung pun keluar dari semak, dan setelah menunjukkan diri mereka, Andang pun bertanya, apakah kakeknya Somun yang sudah menyerang mereka? Dan sambil menunjukkan busurnya, kakeknya Somun berkata kalau apa yang sudah ia tunjukkan sudah mewakili apa yang ditanyakan oleh Andang. Setelah mereka tahu kalau itu adalah perbuatan dari kakeknya Somun, pasukan Andang pun langsung mengepung mereka, dan kakeknya Somun yang bersiap-siap untuk bertarung. Dia pun berkata kepada Andang, kalau mulai di detik itu, siapapun yang melawannya tidak akan berakhir hanya dengan luka saja. Dan ketika Andang tak menggubris apa yang dikatakan oleh kakeknya Somun, saat dia akan menyerangnya, Andang pun terkejut, karena ada seseorang yang berkata dengan teknik telepati, kalau yang dikatakan oleh kakeknya Somun adalah kebenaran, karena, kalau mereka jadi untuk bertarung, orang tersebut berkata kalau Andang dan pasukannya tidak akan selamat, dan setelah melihat ke belakang kakeknya Somun, dia yang menyadari kalau orang tersebut adalah masternya, dia pun terkejut. Dan di sisi Gu Yangpong, dia yang melihat ekspresi dari Andang pun berkata, kalau dia harus berpura-pura tidak mengenalinya. Karena, kalau pasukannya mengenalinya, Gu Yangpong berkata kalau itu tidak akan ada hal yang baik akan terjadi. Setelah menenangkan dirinya, Andang pun bertanya kepada Gu Yangpong, apakah dirinya menyerang mereka? Dan Gu Yangpong pun berkata, kalau apa yang dipikirkan oleh Andang bukanlah hal yang ia perkirakan. Lalu, Gu Yangpong pun mencoba menerangkan, kalau orang yang ada di depannya adalah kakeknya Pantom Archer, serta berkata kalau dialah yang menghalangi Andang dan pasukannya. Lalu, Andang pun bertanya kenapa dia melakukan hal tersebut, dan Gu Yangpong pun berkata, karena kakeknya Somun berhutang pada Shaolin, dia berencana untuk menghentikan Andang dan pasukannya untuk pergi menyerang ke tempat Shaolin. Tetapi, Andang yang tak bisa menerima itu. Setelah meminta maaf kepada masternya tersebut, Andang berkata, kalau karena kakeknya Somun yang sudah melakukan penyerangan terhadap para bawahannya, Andang yang mendapatkan kerugian besar,
Dia pun berkata kalau dia harus membalas perbuatan dari kakeknya Somun, dan Gu Yangpong yang mendengar itu. Dia pun berkata kepada Andang untuk jangan salah paham, karena apa yang telah kakeknya Somun lakukan sejauh itu hanya untuk melindungi harga dirinya, dan kalau bukan karena itu, Gu Yangpong berkata kalau grup Blood Shadow sudah binasa sejak tadi. Andang pun bertanya, apakah mereka benar-benar tidak punya peluang untuk mengalahkan kakeknya Somun? Dan Gu Yangpong dengan tegas, dia berkata kalau Andang dan pasukannya tidak akan pernah punya kesempatan untuk menang, dan alasan dia ikut campur. Gu Yangpong berkata kalau dia hanya ingin menyelamatkan Andang sebagai muridnya, dan setelah mendengarkan semua dari Gu Yangpong, Andang pun memerintahkan pasukannya untuk mundur, sehingga membuat para bawahannya pun bertanya-tanya. Namun, ajudannya pun berkata kepada pasukan yang lain, kalau pemimpin mereka sudah memberikan perintah, mereka harus mematuhi apa yang dikehendaki oleh pemimpinnya tersebut, dan sebelum meninggalkan mereka, Andang pun berkata kepada Gu Yangpong selaku masternya tersebut, kalau dia ada banyak hal yang ingin ia pertanyakan, namun hal tersebut akan ia lakukan setelah ia bertemu kembali, dan setelah Gu Yangpong mengiyakan hal tersebut, Andang pun, sambil memberikan hormat, dia berkata dengan teknik telepati kalau mereka akan segera bertemu kembali. Di wilayah South Station, rumor tentang Somun yang menantang pemimpin istana Pacheon pun menyebar, dan di salah satu kedai, terlihat beberapa para pendekar pun sedang membicarakan hal tersebut, dengan salah satu dari mereka menyampaikan kepada rekannya, kalau Somun sudah mengirimkan surat tantangan kepada pemimpin istana Pacheon, dan rekan-rekannya yang mendengar itu, mereka pun beranggapan, kalau hal itu memang benar terjadi, dan Somun memenangkan dalam duel tersebut, itu akan menjadikan Somun menjadi pendekar yang terkuat, dan ketika salah satu dari mereka bertanya di mana tempat duel mereka, rekannya yang ditanyakan pun berkata, kalau Somun yang sedang dalam perjalanan menuju South Station Istana Pacheon tempat pemimpin mereka berada. Pria tersebut berkata kalau pertarungan duel mereka akan dilakukan di Istana Pacheon, dan di sisi lain, pengunjung yang mendengarkan rumor tentang Somun mengirimkan surat tantangan tersebut. Setelah beberapa saat dia pergi dari kedai tersebut, dia pun lalu mengirimkan informasi tersebut kepada seseorang. Setelah orang tersebut mendapatkan informasi itu, dia yang marah dengan apa yang tertulis dalam surat tersebut pun langsung menghancurkan meja di depannya, yang diketahui dia bernama Joksong, komandan pemimpin penjaga Supreme Pacheon, dan dia yang bertanya siapa yang menantang mereka. Salah satu bawahannya yang bernama Sang Hoyu pun berkata, kalau yang menantang mereka adalah Somun, yang dikenal sebagai Phantom Archer, dan setelah tahu kalau yang menantang pemimpin istana Pacheon adalah Somun, dia pun berkata kalau Somun sangatlah sombong, dan temannya Joksong yang bernama Hyuk Jong, selaku wakil komandannya, dia berkata kalau dia juga mendengar hal tersebut, dan dia yang menanggapinya dengan kepala dingin. Dia berkata kalau mungkin itu adalah rumor yang dibuat oleh koalisi Murim. Tetapi, Sang Hoyu berkata kalau itu tidak benar, karena apa yang sudah ia lihat dari laporan yang dikirim oleh grup Bloodless. Ia berkata kalau tantangan tersebut adalah nyata. Lalu, Joksang bertanya, apakah Somun dalam perjalanan ke tempat mereka? Dan pria yang bernama Hei Tagang, dia berkata kalau menurut laporan dari grup Bloodless, dipastikan kalau tujuan Somun benar-benar ke tempat mereka, sehingga membuat Joksong tambah kesal. Karena apa yang dilakukan oleh Somun sangatlah arogan. Setelah beberapa saat, dia pun lalu menemui Guan Pei, dan meminta izin untuk pergi keluar istana, dan Guan Pei yang tahu apa yang ingin dilakukan oleh Joksong, dia pun bertanya, apakah Joksong melakukan hal tersebut karena dengar tentang rumor yang beredar, dan Joksong pun membenarkan hal tersebut, kemudian berkata, kalau sebaiknya, dirinya harus keluar untuk membereskan rumor tersebut, dan Guan Pei sambil memegang surat tantangan dari Somun. Dia berkata, kalau rumor tersebut bukanlah rumor, tetapi apa yang sudah beredar adalah kenyataan. Setelah Joksong dipersilahkan untuk melihat isi surat tantangan tersebut, dia pun membaca surat tersebut, dengan isinya antara lain, dahulu kala, sama seperti bagaimana Gu Yangpong menghancurkan grup murid Shaolin Great Buddhist dari 108 nafsu.
Aku menantang pemimpin Supreme penjaga istana Pacheon. Ku harap kau menerima tantanganku. Setelah melihat isi surat tersebut, Joksong yang marah pun langsung meremas surat tersebut. Lalu, Guan Pei pun bertanya kepada Joksong, bagaimana perasaannya setelah melihat surat tantangan tersebut, dan Joksong yang marah. Dia pun berkata, kalau hal tersebut terjadi, dia meyakini, kalau Guan Pei akan menang melawan Somun. Lalu, Gui Gokja berkata, kalau Guan Pei selaku pemimpin istana Pacheon, dia tidak bisa meninggalkan istana Pacheon. Dan Guan Pei yang bertanya apa alasannya. Gui Gokja pun berkata, kalau mereka masih tidak tahu, apakah itu benar-benar dikirimkan langsung oleh Somun. Dan kalau itu hanyalah taktik penyergapan, Gui Gokja berkata kalau itu akan membahayakan Guan Pei kalau dirinya keluar dari istana Pacheon. Dan karena hal tersebut, Guan Pei pun memberikan izin Joksong untuk keluar, dan saat Gui Gokja bertanya kenapa, Guan Pei berkata kalau dia tak menanggapi tantangan tersebut, itu akan membuatnya terlihat seperti seorang pengecut, dan karena hal tersebut, Guan Pei memerintahkan Joksong untuk pergi dan mencari kebenaran dari rumor tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, di tempat Somun, dia yang terlihat sedang beristirahat karena Oh Sang terlihat kecapean, dia pun lalu berkata kepada Oh Sang untuk bergerak lebih cepat. Karena, kalau mereka berjalan seperti itu, Somun berkata kalau mereka tidak akan sampai dengan cepat, dan di sisi Oh Sang, dia yang sangat kecapean, dia pun meminta kepada Somun untuk membiarkannya bernafas terlebih dahulu. Namun di waktu yang bersamaan, dia berkata dalam hatinya, kalau meski Somun mempunyai ki yang lebih besar dibandingkan dengannya, Oh Sang berkata kalau Somun akan segera menyesal setelah berbuat seperti itu kepadanya. Lalu, Somun berkata kembali, karena Oh Sang terlihat tidak bisa mengikutinya karena kecapean, Somun pun meminta Oh Sang untuk memberitahukan jalannya saja, dan Oh Sang bisa mengikutinya perlahan di belakangnya. Namun, Oh Sang yang tak mau kalah dengan Somun, dia pun dengan susah payah berdiri dan mengajak Somun untuk melanjutkan perjalanannya, dan di waktu yang bersamaan, di tempat lain, seorang mata-mata dari grup Blue Delos yang bernama Bichu, dia pun tak mempercayai dirinya harus kecapean mengikuti pergerakan Somun. Meski dirinya yang dikenal sebagai seorang warrior yang memiliki agility terbaik, dan ketika Somun akan melanjutkan perjalanannya, dia pun merasakan kehadiran sekelompok orang yang datang, dan ketika bertanya-tanya apakah sekelompok orang tersebut adalah musuh atau bukan, setelah mereka berhenti di hadapan Somun, Oh Sang yang melihat mereka pun terkejut, karena sekelompok orang tersebut adalah Joksong beserta pasukannya. Setelah Joksong datang ke hadapan Somun, dia pun bertanya identitasnya, sambil memperkenalkan dirinya, kalau dia adalah pemimpin penjaga istana Pacheon, dan karena Somun hanya terdiam, dia pun bertanya kembali dengan identitas Somun. Apakah dirinya adalah orang yang dikenal dengan sebutan sebagai Phantom Archer, dan Somun pun kemudian membenarkan hal tersebut. Joksong pun lalu berkata, karena Somun sudah lancang mengirim tantangan kepada pemimpin istana Pacheon, dia berkata kalau dia tidak bisa membiarkan hal tersebut. Tetapi, Somun yang mendengar itu, dia pun merasa bingung, sehingga dia pun bertanya apa maksudnya perkataan Joksong tentang dirinya yang mengirimkan tantangan kepada pemimpin istana Pacheon, dan Joksong yang tak menggubris apa yang dikatakan oleh Somun. Dia pun berkata kepada Somun untuk jangan menyangkalnya, karena dia yang sudah melihat surat tantangan tersebut. Joksong berkata kalau itu pasti adalah surat tantangan darinya, dan Somun yang sungguh kebingungan dengan tuduhan tersebut. Setelah beberapa saat merenung, akhirnya dia pun menyadari, kalau itu perbuatan dari Zhuge Yongyong, dengan menyebutnya dengan sebutan si rubah licik. Setelah mengetahui kebenarannya, Somun pun berkata kalau itu bukan dia yang mengirimkan surat tantangan tersebut, serta berkata, kalau dia tidak mempunyai niat untuk bertarung dengan pemimpin istana Pacheon. Lalu, Joksong berkata, apakah Somun akan kabur? Dan sebelum itu terjadi, Joksong pun memerintahkan bawahannya untuk menangkap Somun, dan di sisi Somun, dia yang berkata dalam hatinya, kalau Joksong selaku kepala penjaga istana Pacheon yang ia kenal adalah pasukan dari pasukan saudaranya Huanya,
dan Somun yang berpikir kalau dia melawan mereka akan menjadi boneka mainan si rubah licik, atau yang dimaksud Somun adalah Zhuge Yongyong. Di saat bawahannya Joksong akan menyerangnya, Oh Sang yang berlagak hebat pun datang dan menghalau bawahan Joksong tersebut, dan sambil berjual beli serangan, Oh Sang pun memperkenalkan dirinya, serta merendahkan bawahan Joksong tersebut. Namun, di sisi Somun, dia yang melihat apa yang dilakukan oleh Oh Sang, dia pun sedikit kesal, karena dia suka sekali mencampuri urusan orang lain. Ketika bawahannya mendapatkan serangan dari Oh Sang, Joksong yang melihat itu pun berkata kalau Oh Sang cukup hebat. Tetapi, Joksong juga berkata, kalau dengan teknik yang dimiliki oleh Oh Sang tidak akan bisa mengalahkan mereka. Kemudian, dia pun memanggil Jong Hyuk untuk menyingkirkan mereka dengan cepat. Dan di sisi Jong Hyuk, dia yang mendapatkan perintah tersebut pun langsung mengeluarkan kedua pedang dari sarungnya. Dan setelah memperkenalkan dirinya kepada Somun dan Oh Sang, dia pun meminta mereka untuk maju melawan. Tetapi, Somun berkata kalau dia yang sudah jelas mengatakan kalau dia tidak punya niatan untuk melawan mereka. Somun berkata kalau dia tidak akan bertarung. Namun, Jong Hyuk menyuruhnya untuk diam. Dan karena Somun selalu ikut campur dalam masalah istana Pacheon, dia berkata kalau dia akan membunuh Somun. Namun, Somun yang berkata kalau dirinya tidak punya niat untuk bertarung dengan mereka, dia pun lalu pergi dari tempat tersebut. Sehingga membuat Oh Sang merasa panik, karena tinggal dirinya seorang yang harus melawan Joksong dan pasukannya. Di saat Jong Hyuk berkata kepadanya untuk menyerah dan menyerahkan nyawanya tersebut, Oh Sang yang tak punya pilihan selain melawan mereka, dia pun lalu bersiap-siap untuk bertarung. Dan Jong Hyuk dengan santainya, dia pun lalu menerjang ke arah Oh Sang. Dan setelah beberapa saat mereka saling menyerang satu sama lain, Oh Sang yang tak bisa menandinginya pun akhirnya mendapatkan tendangan yang dilancarkan oleh Jong Hyuk, dan setelah membentur ke salah satu pohon di belakangnya, Somun yang datang pun langsung menangkap, kemudian berkata, kalau Oh Sang adalah orang yang bodoh. Kemudian, sambil membopong dirinya, Somun berkata kalau mereka akan pergi dari tempat tersebut, serta berkata, kalau dia pergi bukan karena dirinya takut oleh Joksong dan pasukannya, melainkan dirinya sudah mengatakan, kalau dia bukanlah orang yang mengirimkan surat tantangan tersebut. Namun di balik tindakannya tersebut, Somun hanya tidak mau menjadi mainan yang dikendalikan oleh Zhuge Yongyong. Jong Hyuk yang mendengar itu mencoba menghentikan Somun yang akan melarikan diri dengan pasukannya. Tetapi, Somun dengan cepat menghindari serangan mereka dan pergi dari tempat tersebut. Dan di sisi Joksong, dia yang melihat teknik agility yang Somun gunakan, dia pun berkata kalau teknik Somun sangatlah hebat, dan di waktu yang bersamaan, dia pun akhirnya menyadari, kalau pemimpin istana Pacheon sedang dalam bahaya, dan Sang Hoyu yang mendengar itu, dia pun bertanya, apa yang dimaksud kalau pemimpin istana Pacheon sedang dalam bahaya, dan Joksong pun berkata, kalau rumor tentang Somun menantang pemimpin istana Pacheon adalah jebakan, yang diperuntukkan untuk mereka agar keluar dari istana Pacheon. Dan karena hal tersebut, Joksong pun dengan cepat mencoba kembali ke istana Pacheon beserta para pasukannya. Di tempat istana Pacheon, Guan Pei yang mendengar kesekian kalinya, kalau Gui Gokja berkata kalau mereka harus membuat penyergapan, dia pun menyuruh Gui Gokja untuk jangan membicarakan hal tersebut. Dan karena pemimpinnya tak mau melakukan hal tersebut, Gui Gokja pun meminta Guan Pei untuk bersembunyi di suatu tempat, karena dia yang tahu kalau mereka akan diserang. Meski tahu jumlah pasukan koalisi Murim tidak banyak, Gui Gokja berkata kalau mereka mempunyai level yang tinggi. Namun, Guan Pei berkata, kalau tidak mungkin, seekor macan harus membuat sergapan ketika tahu kalau musuhnya hanya sekelompok serigala. Lalu, Guan Pei menyuruh Gui Gokja untuk jangan pernah berpikir tentang serangan dan sergapan. Karena itu adalah pertarungannya, Guan Pei berkata kalau dia akan senang hati menerima apapun yang datang kepadanya. Namun, Gui Gokja berkata, kalau sampai Guan Pei kalah, itu akan berakhir dalam kehancuran pasukan istana Pacheon. Sementara itu, di luar istana Pacheon, pasukan koalisi Murim yang dipimpin oleh Namgung Sangin,
Dia pun lalu menginstruksikan kepada Guak Hua Wol dari grup Bokma dari Mount Hua, serta Mudang dan elit warrior Jong Nam. Mereka diperintah oleh Namgung Sang-in untuk menjadi grup yang maju terlebih dahulu. Kemudian, Namgung Sang-in memberikan perintah kepada Huan Boyang, kalau dia akan memimpin grup I Hyul yang harus menyerang dari arah kiri. Kemudian, Namgung Sang-in memberikan perintah kepada Shaolin, Gongdong, Ching Song, dan warrior sekte pengemis untuk menyerang di bagian kanan. Di tempat para petinggi koalisi Murim, Zhuge Yongyong yang menyadari kalau penyerangan mereka akan segera dilakukan. Dia pun berkata, kalau serangan mereka seharusnya sudah dimulai. Lalu, Seok Buseong berkata, kalau serangan mereka berhasil, perang tersebut akan bisa dikendalikan oleh mereka. Namun, Guak Muung berkata, hal tersebut tidak akan mudah, karena kekuatan musuh yang menjaga area tersebut tidak bisa dianggap remeh. Dan Zhuge Gong pun berkata, kalau musuh yang terdiri dari Dark Energy Hall, Red Energy Hall, serta Komandan Supreme penjaga Istana Pacheon, kekuatan mereka sangatlah luar biasa. Terlebih, kekuatan Komandan Supreme itu sangatlah kuat. Namun terlepas dari itu, Zhuge Gong berkata kalau grup Bokma dan I Hyul mereka adalah warrior elit yang terbaik dari yang terbaik kebanggaan jalur cahaya. Dia meyakini kalau mereka akan menang. Namun, dia juga sedikit khawatir, karena selama Komandan Supreme penjaga Istana Pacheon ada di sana, Zhuge Gong berkata kalau dia tidak menjamin kemenangan tersebut. Zhuge Yongyong yang mendengar itu pun lalu berkata, kalau komandan penjaga Istana Pacheon tidak ada di istana, dan ayahnya yang mendengar itu, dia yang keheranan pun bertanya, apa maksud dari perkataan putrinya tersebut? Dan Zhuge Yongyong pun berkata, kalau komandan penjaga Supreme Pacheon sedang keluar dari markas untuk berduel dengan Phantom Archer, dan bahkan jika dia kembali, Zhuge Yongyong berkata kalau dia tidak akan sampai di markas hingga besok malam. Kemudian, Namgung Wo bertanya, bagaimana Zhuge Yongyong tahu hal tersebut? Kemudian ayahnya menambahkan, apakah benar, Phantom Archer benar-benar mengirimkan surat tantangan pada penjaga Supreme Pacheon? Dan Zhuge Yongyong pun berkata, kalau di saat itu, warrior LG Somun kabur saat dirinya bertemu komandan penjaga Supreme Pacheon. Jadi Zhuge Yongyong meyakini, kalau tantangan tersebut adalah rumor belaka. Namun tak sepengetahuan mereka, hal tersebut adalah ulahnya sendiri. Namgung Wo lalu bertanya kembali, bagaimana Zhuge Yongyong tahu hal tersebut? Dan Zhuge Yongyong pun berkata, kalau dia dapat pesan dari orang yang bergerak bersama Somun. Dan ayahnya yang tahu itu pun bertanya, apakah yang dimaksud putrinya tersebut adalah Oh Sang dari fraksi Jong Nam? Dan Zhuge Yongyong pun membenarkan hal tersebut. Dan setelah tahu tentang hal itu, Zhuge Gong pun bertanya, apakah demi menghentikan warrior LG, Komandan Supreme Pacheon dikirim keluar? Dan Zhuge Yongyong pun berkata, kalau hal tersebut bisa terjadi, karena rumor yang menyebar adalah faktor dari hal tersebut. Salah satu dari mereka pun bertanya, apakah yang dikatakan Zhuge Yongyong kalau Somun mengambil keputusan untuk pergi tanpa bertarung itu adalah kebenaran? Dan Zhuge Yongyong pun berkata, kalau dari laporan yang ia dapat, kalau hal tersebut adalah kebenaran, dan orang itu pun menyayangkan, seandainya, kalau Somun benar-benar bertarung dengan penjaga Supreme Pacheon, itu akan sangat membantu koalisi Murim. Namun, petinggi yang lainnya pun berkata, kalau penjaga Supreme Pacheon tidak boleh dianggap remeh, karena kalau mereka jadi bertarung, dia berpendapat kalau mereka akan sulit menyelamatkan Somun dari pertarungan tersebut. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.